Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan video pembelajaran dengan materi perkerasan lentur. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa dapat memahami jenis perkerasan jalan. Yang kedua, siswa dapat memahami susunan lapis perkerasan jalan. Yang ketiga, siswa dapat memahami bahan penyusun perkerasan jalan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah mengenai definisi perkerasan lentur. Perkerasan ini adalah perkerasan yang umumnya menggunakan bahan campuran beraspal sebagai lapis permukaan serta bahan berbutir sebagai lapisan di bawahnya. Sehingga lapisan perkerasan tersebut mempunyai fleksibilitas atau kelenturan yang dapat menciptakan kenyamanan kendaraan dalam melintas di atasnya. Selanjutnya ini adalah material penyusun perkerasan lentur. Yang pertama ialah pasir, kedua batu belah atau batu pecah, tiga agregat, yang keempat kerikil, dan yang kelima adalah aspal hot mix. Sebelumnya, kalian mungkin akan bertanya apa itu agregat. Maka saya akan menjelaskan mengenai agregat atau agregat perkerasan. Agregat merupakan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir atau mineral lain, baik yang berasal dari alam maupun buatan yang berbentuk mineral padat berupa ukuran besar maupun kecil atau fragmen-fragmen. Dalam perkerasan, agregat antara lain kerikil, pasir, dan juga batu pecah atau batu belah. Oke, selanjutnya ini adalah ilustrasi gaya yang bekerja pada perkerasan lentur. Seperti yang terlihat di bagian atas ialah beban kendaraan, dan yang bagian bawahnya ialah gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja mengikuti dengan beban kendaraan. Selanjutnya ialah jenis-jenis perkerasan lentur. Yang pertama ialah makadam. Makadam sendiri ialah jenis konstruksi lentur yang menggunakan material lapisan fondasi batu pecah tetapi penyusunannya secara melintang. Ini merupakan ilustrasi dari jenis perkerasan lentur makadam. Lapisan bawah menggunakan pasir uruk. Selanjutnya batu pecah atau batu bulat dengan ukuran tinggi 15 dan lebar 20 cm. Dan atasnya ialah agregat pengunci dan ukuran 5 cm tingginya dan lebarnya 7 cm. Untuk agregat pengunci menggunakan material kerikil dan juga pasir. Selanjutnya ialah jenis perkerasan lentur telfort. Jenis konstruksi ini adalah menggunakan material lapisan fondasi batu pecah tetapi penyusunannya secara vertikal. Dan ini adalah ilustrasi dari konstruksi perkerasan telfort. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi lapisan perkerasan lunak. Berikut adalah struktur lapisan perkerasan lentur. Permukaan paling bawah ialah tanah dasar atau subgrade. Lalu di atasnya ialah lapisan fondasi bawah atau subbase course. Lalu di atas lapisan fondasi bawah ialah lapis fondasi atas atau base course.
Lalu di atas lapisan pondasi atas ialah lapis permukaan atau surface. Yang pertama ialah tanah dasar atau subgrade. Subgrade merupakan permukaan dasar untuk peletakan bagian-bagian perkerasan lainnya. Kekuatan dan keawetan maupun tebal dari lapisan konstruksi perkerasan jalan, tanah dasar ini dapat terbentuk dari tanah asli yang dipadatkan. Selanjutnya ialah lapisan pondasi dasar atau sub-base course. Lapis pondasi dasar atau bawah adalah bagian perkerasan yang terletak antara lapis pondasi dan tanah dasar. Fungsi dari lapis pondasi bawah ini antara lain yaitu: 1. Sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk menyebarkan beban roda. Kedua, untuk mencegah tanah dasar masuk ke dalam lapis pondasi. Yang ketiga ialah sebagai lapisan persapan agar air tanah tidak mengumpul di pondasi maupun di tanah dasar. Selanjutnya ialah material penyusun lapisan pondasi bawah, antara lain batu pecah, pasir, semen, dan juga pasir. Lalu selanjutnya ialah lapisan pondasi atas atau base course. Lapis pondasi atas adalah bagian perkerasan yang terletak antara lapis pondasi bawah dan lapis permukaan. Fungsi dari lapis pondasi atas ini antara lain yaitu: 1. Sebagai bagian dari konstruksi perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda. Kedua, sebagai lapisan peresapan untuk pondasi bawah. Dan yang ketiga ialah memberikan bantalan terhadap lapisan permukaan. Selanjutnya adalah material penyusun lapisan pondasi atas, antara lain kerikil dan juga pasir untuk perkerasan jenis telpon, dan semen dengan pasir untuk jenis perkerasan yang berdasarkan material semen. Selanjutnya ialah lapis permukaan atau surface. Lapis permukaan atau surface adalah bagian yang terletak paling atas. Lapisan permukaan ini berfungsi antara lain: 1. Sebagai bagian perkerasan untuk menahan gaya lintang dari beban roda kendaraan. 2. Sebagai lapisan kedap air untuk melindungi badan jalan dari kerusakan akibat cuaca. Yang ketiga, sebagai lapisan aus atau wearing course. Selanjutnya ini adalah material penyusun lapisan pondasi atas. Yang pertama adalah aspal campuran panas atau hot mix. Yang kedua, lapisan penetrasi makadam atau lapen. Yang ketiga, laburan aspal satu lapis atau burtu. Dan yang keempat ialah lapisan tipis aspal pasir atau latasir. Berikut adalah penampang dari material aspal. Oke, sekian materi video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.